warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Politeknik Ati Makassar. Perkenalkan, nama saya Skadikio, NIK 17 OSP 224, kelas OSP 3B. Studi kasus yang kami angkat kali ini yaitu pengendali kecepatan motor AC 3 fasa tanpa beban. Pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkaian PID-nya serta latar belakang dan blok diagramnya. Kemudian rekan saya, perkenalkan, nama saya Takbir Asyar, NIM 17 OSP 225 kelas 3B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kodenya dan simulasi pada Proteus. Oke, selamat menyaksikan. Ya baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan blok diagram dan latar belakangnya. Yang pertama saya akan menjelaskan blok diagram. Bagaimana cara mengontrol kecepatan motor AC 3 fasa dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan asumsi atau motor tersebut memiliki beban. Kemudian yang paling pertama yaitu set point. Kemudian masuk error atau posisi antara SP dan PV. Kemudian Arduino atau micro. Kemudian masuk ke rangkaian LPF atau low pass filter ditambah non inverting amplifier atau rangkaian pengali 2. Kemudian masuk ke VSD atau inverter 3 fasa. Kemudian masuk ke motor AC 3 fasa. Nah, di sini kita menggunakan tachymeter. Kemudian frekuensi, tegangan frekuensi. Nah, inilah adalah PV atau resistance variable. Nah, kemudian cara yang kedua itu bawa motor tanpa beban. Bagaimana caranya? Yang pertama sama seperti tadi, set point. Kemudian nilai error, selisih antara SP dan PV. Kemudian masuk ke microcontroller Arduino. Nah, kemudian masuk ke rangkaian LPF, low pass filter. Kemudian non inverting amplifier. Kemudian masuk ke VSD atau inverter 3 fasa dan masuk ke motor AC 3 fasa. Nah, bagaimana PV-nya? PV diambil dari LPF, di mana LPF mengubah PWM menjadi tegangan, tapi tidak melalui non inverting amplifier atau rangkaian pengali 2, tidak menggunakan rangkaian pengali 2. Non inverting amplifier saja. Kemudian outputnya itu berkisar 0 sampai 5 volt. 0,5 volt tersebut digunakan sebagai PV dengan asumsi ini motor tanpa beban. Kemudian latar belakangnya. Latar belakangnya yaitu motor AC 3 fasa tentunya sangat banyak digunakan di dunia industri karena mempunyai konstruksi yang kuat dan sederhana. Nah, bagaimana cara mengatur kecepatan motor? Dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengubah nilai frekuensi input atau nilai tegangan sumbernya. Nah, bagaimana cara mengubah kedua parameter tadi? Caranya kita bisa menggunakan konsep yang namanya PID controller. PID controller bisa mengubah nilai-nilai tegangan inputnya, nilai input dari motor melalui inverter 3 fasa atau VSD, atau dia linear antara tegangan dengan kecepatan putar motor tersebut. Nah, kemudian yang kedua saya akan menjelaskan rangkaian PID-nya. Ya baiklah, kita melangkah ke rangkaian pada Proteus. Beberapa komponen yang digunakan atau beberapa instrumen, yaitu ada Arduino Uno tentu sebagai microcontrollernya. Kemudian seperti yang kita lihat, rangkaian low pass filter. Mengapa menggunakan low pass filter? Karena output dari Arduino adalah sinyal PWM. Nah, sedangkan yang kita butuh adalah dalam bentuk tegangan dari 0 sampai sekian volt. LPF sendiri bisa digunakan sebagai pengubah frekuensi tegangan, yang berarti ini cocok digunakan sebagai rangkaian tambahan pada studi kasus kita kali ini.
ketika masuk pada rangkaian di sini, dia bentuknya sinyal PWM. Kemudian ketika keluar dia berbentuk sinyal atau tegangan, bukan sinyal tapi tegangan dari 0 sampai 5 volt. Karena Arduino cuma support tegangan sampai 5 volt saja. Kemudian yang kita lihat ada rangkaian pengali 2. Nah, rangkaian pengali 2 sebenarnya digunakan sebagai pengali 2 atau membuat tegangannya dari 5 menjadi 10 volt. Mengapa 10 volt? Karena pada IVSD dia butuh tegangan 10 volt sebagai sumbernya atau inputnya. Nah, kemudian beberapa yang ada di bawah, yaitu ada sebuah osiloskop untuk melihat bentuk gelombangnya. Kemudian ada virtual terminal digunakan sebagai monitor SP, PV, error, dan MV. Nah, kemudian SP kita gunakan saja potensio yang dapat diubah-ubah nilainya. Kemudian PV pada studi kasus kali ini kita memiliki studi kasus yaitu pengendali kecepatan motor AC 3 fasa tanpa beban, yang berarti seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa diagram bloknya itu PV-nya adalah keluaran dari non-inverting amplifier tapi bukan pengali 2. Itu adalah PV-nya. Berarti PV-nya kita ubah. Pertama kita ubah dulu rangkaiannya. Ini adalah non-inverting amplifier tapi bukan pengali 2. Berarti PV-nya yaitu adalah output yang ini. Karena studi kasus kita yaitu tanpa beban, berbeda dengan berbeban. Nah, kemudian kita lanjut pada programnya atau source code-nya. Inilah program dari PID. Pertama-tama kita inisiasi beberapa variabel. Kita menggunakan tipe data double atau 2 angka di belakang koma untuk bilangan pecahan. Kemudian in long, ini adalah tipe data karena kita menggunakan nanti sampling time. Sampling time perintah yang digunakan yaitu milis. Milis tipe datanya memang harus in long sesuai dengan preferensi. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi serial. Kita tulis dia 9600 BTS atau 9600 byte per second. Kemudian kita tetapkan pin 3 sebagai output. Kemudian beberapa nilai atau parameter kita isi. Sigma errornya 0, MP max sebagai batas, MP min juga sebagai batas. Kemudian sampling time ini ditentukan pada sampling time, kita isi 200. Kemudian last time 0, last error juga 0. Kemudian PID sangat tergantung dengan 3 parameter tersebut, yaitu KP, KI, dan KD. Masing-masing dari KP memiliki karakteristik dari masing-masing. KP, KI, KP biasa disebut present, kemudian KI sebagai feature. Kemudian kita buat function, kita beri nama fnpid. Ini. Kemudian ini deklarasi lokal, kita bisa isi langsung di sini. Kemudian current time, perintahnya yaitu milis. Kemudian kita cek jika current time kurang last time kurang maka akan melakukan perintah di sini. Ini. Adapun perintah yang dilakukan yaitu SP.
atau set point. Kita mapping dari analog read A0 atau pin A0 Arduino dari 0 sampai 1023 ke 0 sampai 100. PV juga sama, tapi dia pada pin A1. Kemudian nilai error adalah selisih dari SP kurang PV. Kemudian sigma error yaitu error ditambah sigma error. Berarti nilai ini diisi antara akumulasi antara ini dan diisi di sini. Kemudian kita cek jika sigma error lebih besar dari MP max, kita isi sigma error tersebut dengan MP max agar nilainya bisa dibatasi, yaitu sampai 100. Kemudian yang di sini, jika sigma error lebih kecil dari MP min atau lebih kecil dari min 100, maka kita isi nilainya dengan sigma error sama dengan MP min, itu kita batis 100. Jika kita tidak melakukan pembatasan, maka nilainya akan tercaca sampai nilai maksimum dari tipe data yang digunakan, yaitu pin singlong dari table, yaitu sekitar beberapa bit. Kemudian delta error isinya yaitu error kurang plus error. Kemudian P yaitu pengendali P nilai KP dikali error. Kemudian I atau integral KI dikali sigma error. Kemudian delta R. Kemudian derivatif yaitu keturunan yaitu KD dikali delta error. Kemudian MV atau manipulatif variabel output dari PID yaitu dijumlahkan P, I, dan D, maka hasilnya di MV. Kemudian kita batasi lagi nilai MP tersebut. Jika MP telah melewati MP max, maka nilai yang kita isi itu MP max. Ini berarti kita memberikan batas, yaitu MP max-nya sebagai batas 100, agar nantinya nilai tersebut akan terakumulasi sampai nilai maksimum dari tipe data yang digunakan. Kemudian yang kedua, kita cek lagi jika MV lebih kecil daripada MV min, maka jika lebih kecil dari min 100, maka kita isi nilai MV tersebut dengan MV min 100. Sama saja jika kita memberi batas di sini. Kemudian last error kita isi dengan last error dengan error itu sendiri. Kemudian last time yaitu current time. Kemudian analog. Kemudian nilai MV tadi kita mapping di sini. Kita mapping dia dari nilai min 100 sampai 100. Sini. Kita beri dia 0 sampai 255. Mengapa 0 sampai 255? Karena pada Uno dia bisa membaca 5 volt tegangan. Ini untuk tegangan. Beda dengan posisi kita beri dia 180. Tapi pada studi kasus ini kita menggunakan tegangan. Jadi kita menggunakan 250, yaitu servo. Kemudian kita print beberapa variabel atau parameter. Kita print adalah sebuah SP, PV, error, dan MV. Kemudian yang ini adalah value atau nilai. Kita tampilkan nilai SP, PV, kemudian error, dan MV. Nah, mungkin itulah tadi penjelasan dari kode tersebut. Baiklah, inilah simulasinya. Sesuai dengan judul kami, yaitu pengendali kecepatan motor AC 3 fasa tanpa beban. Nah, PV-nya itu diambil dari rangkaian non-inverting amplifier, yaitu tegangan yang berkisar 0 sampai 5 volt. Itu yang digunakan sebagai PV atau present variable. Kemudian pada rangkaian ini masih terlihat ini adalah rangkaian pengali 2. Kenapa rangkaian pengali 2? Karena digunakan sebagai input pada inverter 3 fasa atau VSD. Karena pada VSD harusnya itu 10 volt. Inputan ke VSD-nya harus 10 volt. Jika ingin mengubah tegangan DC-nya menjadi AC. Kemudian ini berarti bahwa ketika kita ingin membuat PV, maka kita hilangkan jadi rangkaian non-inverting amplifier biasa.
Jadi kita hapus restore ini, kemudian kita sambung langsung. Kemudian ini kita ubah, kemudian ini kita ubah menjadi A. Sesuai dengan output dari rangkaian non-inverting amplifier. Sesudah itu kita simulasi inilah dia simulasinya. Seperti yang kita lihat bahwa tegangannya seolah-olah mempertahankan pada nilai tertentu yang sesuai dengan set point yang telah kita berikan, dan nilainya itu tegangannya naik turun. Ini dikarenakan beberapa parameternya, itu KP, KI, dan KD. Parameter itulah yang digunakan sebagai pengatur naik atau turunnya tegangan tersebut. Bisa kita lihat tegangannya tidak pernah konstan, dia naik turun. Nah, konsep inilah yang digunakan sebagai mengatur kecepatan motor AC 3 fasa tanpa beban. Pada saat SP saya naikkan, tegangan juga naik. Seperti yang saya katakan tadi, dia tidak pernah linear, dia tidak pernah konstan, dia naik turun. Penjelasannya kurang lebih seperti itu, tapi ini sebagai pengendali kecepatan motor AC 3 fasa tanpa beban. Ya, itulah tadi rangkaian simulasi dari pengendali kecepatan motor AC 3 fasa. Nah, itulah penjelasan mengenai pengendali kecepatan motor AC 3 fasa tanpa beban menggunakan PID controller. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.